Amin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan pembahasan fikih nikah pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita langsung masuk kepada materi nikah ditinjau dari bab fikih. An-nikahu lughatan adh-dhammu wal wat'u. Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan wati. Apa wati? Paham wati? Wati paham wati? Wati itu berjima. Wati itu berhubungan badan. Itu secara bahasa. Misalnya seperti ini berkumpul ini kan ya. Kayak ini berkumpul. Berarti secara bahasa sudah bisa disebut nikah secara bahasa. Seperti ini berkumpul, secara bahasa sudah bisa disebut nikah. Dan secara bahasa juga nikah itu al-wat'u, berhubungan badan secara bahasa. Sedangkan secara syarak atau syariat, aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdhi nikahin au tazwijin au tarjamatihi, yaitu sebuah akad yang mengandung diperbolehkannya seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan calon istrinya dengan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahnya. Artinya sebelum seorang laki-laki itu menikah tidak boleh berhubungan badan dengan siapapun, tapi pada saat sudah menikah maka diperbolehkan. Yang asalnya haram bisa jadi halal. Akadnya itu dengan lafadz nikah atau tazwij. Misalkan ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka, seperti itu contohnya. Atau akad nikah itu tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, tapi tidak boleh pakai bahasa hati. Beda dengan niat. Akad itu tidak bisa disamakan dengan niat. Kalau niat, baik itu niat di dalam sholat, mau niat di dalam pada saat puasa, mau niat-niat ibadah yang lain, boleh di dalam hati. Tapi kalau akad nikah itu harus pakai bahasa manusia yang bisa didengarkan oleh yang hadir, terutama kedua saksi. Itu harus terdengar suaranya dengan bahasa apapun boleh, tidak harus bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Madura, boleh bahasa Cina. Tapi tidak usah gengsi, tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Pakai terjemah tidak apa-apa. Walaupun dia sendiri tidak paham, yang penting paham secara global bahwa dia mau menikahkan, itu sudah cukup juga. Tidak harus tahu satu persatu artinya, ya tidak harus. Kemarin ada yang WA ke saya, orang Jati Banteng. Ustadz, ini saya mau akad nikah. Ya, terus kenapa? Ini wali dari seorang perempuan ini pengen nikah, mengakadkan pakai bahasa Arab. Ya, dia paham bahasa Arab apa enggak? Ya enggak begitu paham sih, sedikit-sedikit katanya. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Enggak wajib harus bahasa Arab, ya enggak wajib. Bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Kalau dulu saya pakai bahasa Arab, ya karena sama-sama ngerti. Dan yang hadir itu nanti juga tidak harus paham mendetail satu kata per kata. Yang penting paham bahwa ini sedang mengakadkan, sedang menikahkan, sudah cukup itu. Jadi tidak harus paham. Tidak harus paham. Nanti kalau harus paham semuanya, berarti saksinya ini harus benar-benar keluaran pesantren yang sudah berkualitas. Karena harus paham artinya secara mendetail satu persatu. Itu pengertian dari nikah. Kemudian rukun nikah.
Arkanun nikah khamsatun. Rukun nikah ada 5. Kalau tidak memenuhi 5 rukun ini, maka jangan melaksanakan pernikahan. Pertama, zaujun, harus ada calon suami. Jangan nikah kalau udah ada pasangannya. Mau nikah sama siapa? Harus ada calon suami. Ditanya kapan kamu mau nikah? Insya Allah setahun lagi. Calonnya sudah ada? Belum? Ya jangan. Mau calon ini kekasih bayangan gitu, kan tak kira ada. Harus ada calonnya, harus ada suaminya, calon suami. Kedua, zaujah. Misalnya ini yang laki ini namanya Ustaz Faisal. Mau nikah? Iya. Ada calon perempuannya? Tidak ada. Ya tidak bisa. Harus ada calon laki-laki, harus ada calon perempuan, calon istri itu. Yang ketiga, wali, waliyun, wali. Tidak boleh walaupun suka sama suka kemudian nikah sendiri, kawin lari namanya. Tidak boleh. Harus pakai wali. Harus pakai wali. Siapa yang berhak untuk menjadi wali? Nah, yang pasti pertama ayah. Ayah. Ada beberapa sebab orang bisa menjadi wali, tidak harus ayah. Ya, yang pertama tuh al-ubuwah, ayah atau kakek, seperti itu. Dan ke atas itu boleh untuk menikahkan. Ada juga al-usubah. Al-usubah itu orang yang berhak untuk menerima waris asobah. Ini dibahas dalam ilmu faraid. Contohnya kayak saudara laki-laki, kakak misalnya, atau paman misalnya, atau sepupu misalnya. Ketika misalnya orang tua sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Itu yang berhak menjadi wali. Jadi tidak sembarang orang tetangganya langsung diundang jadi wali, ya tidak bisa. Apalagi mantannya diundang jadi wali, tidak bisa. Nanti khawatir tidak jadi nikah sama yang sekarang, berubah pikiran. Kan repot nanti. Ada juga penyebab orang itu bisa menjadi wali karena al-wala. Wala ini khusus perbudakan. Tidak ada sekarang, tidak usah dibahas. Ada juga karena kekuasaan. Misalnya presiden ditunjuk untuk menikahkan boleh. Kemudian misalnya gubernur, bupati, yang paling terendah dari pemerintahan itu yang boleh untuk menikahkan adalah kepala KUA. Tidak boleh selain itu. Misalnya mudin, kepala desa, mudin misalnya, atau staf-staf yang bertugas di KUA tidak boleh, harus kepala KUA. Kalau mau nikah di KUA, misalnya walinya tidak mau menikahkan karena memang ini ada hubungan zina misalnya, naudzubillah min dzalik, maka yang menikahkan ya ini wali hakim, dan yang boleh menikahkan harus kepala KUA, tidak boleh wakilnya, tidak boleh staf-stafnya, tidak boleh Pak Mudin, tidak boleh, harus kepala KUA. Dan sekecamatannya cuma ada satu kalau kepala KUA. Nah itu harus ada wali. Yang keempat, wasyahidani, harus ada 2 saksi, minimal 2 saksi, lebih ya tidak apa-apa, minimal 2 saksi. Nanti akan dibahas satu persatu, syaratnya zaud itu apa, syaratnya zaujah itu apa, nanti dibahas satu persatu. Dan yang kelima, sigot. Sigot itu lafadz yang digunakan untuk akad, itu namanya sigot, itu namanya. Nanti juga akan dibahas satu persatu. Langsung kita bahas rukun yang pertama, syurutuz zauji, syarat seorang suami. Nah ini terutama Ustaz Faisal ini harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini masih belum pantas untuk menikah. Syurutuz zauji sab'atun, syarat seorang suami ada 7. Bukan berarti karena di sini yang hadir ini perempuan semua, bukan berarti tidak boleh mengerti tentang syarat-syarat suami. Khawatir nanti suaminya tidak memenuhi syarat, akhirnya nikahnya tidak sah. Yang pertama, syurutuz zauji yang pertama adamul ihrami, tidak sedang ihram. Tahu ihram? Ihram itu apa? Tahu ihram? Yang diketahui ihram itu apa?
Ihram itu orang mau haji itu pada saat memakai pakaian putih itu ritual pertama untuk melakukan haji, itu ihram. Pada saat seperti itu orang tidak boleh untuk menikah, tidak boleh untuk menikah pada saat ihram. Bedakan kalau ihram kemudian orang yang sedang ihram disebut muhrim, orang yang sedang melakukan ihram haji atau umroh. Beda dengan istilah mahram, orang yang ada hubungan mahram, ada hubungan darah atau ada hubungan yang kekeluargaan. Jadi jangan dicampur adukkan. Oh ini bukan muhrim, salah, istilahnya salah kaprah. Yang betul ini bukan mahram. Muhrim itu orang yang sedang ihram haji atau umroh, tiba-tiba nyampe ke Mekah Madinah. Yang betul itu bukan mahram. Kalau yang sering dipakai bahasa sehari-hari itu mestinya itu bukan mahram. Kenapa kok sudah salah kaprah bukan muhrim? Karena sering lihat TV. TV itu pengaruhnya besar. Yang betul itu bukan mahram. Bukan mahram itu baru betul. Oh, dah boleh sentuhan karena ini bukan mahram, betul itu. Oh, bukan muhrim. Oh, kamu sedang di mana sekarang? Di Besuki apa di Mekah? Itu. Nah, jadi tidak boleh kalau sedang ihram. Yang tidak diperbolehkan itu karena pekerjaan ihramnya itu, bukan karena dia sedang berada di Mekah. Boleh saja orang menikah di Mekah. Misalnya aku ingin menikahimu di bawah pelataran Ka'bah misalnya. Ya tidak apa-apa. Mau nikah di atas Ka'bah, mau di dalam Ka'bah, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu pada saat dia ihram, memulai pertama kali ritual haji. Baru nanti diperbolehkan ketika dia sudah selesai melakukan tahallul. Tahallul itu mencukur rambut, itu menandakan bahwa ibadah hajinya atau umrohnya sudah selesai. Baru setelah itu boleh melaksanakan akad nikah. Boleh nanti nikah di pelataran Ka'bah kayak judul film aja. Ya boleh saja. Nikah di depan Ka'bah, nikah di depan Safa dan Marwah misalnya, biar menjadi saksi. Boleh-boleh saja, asal setelah melaksanakan tahallul. Tapi sebelum melaksanakan itu dan dia masih dalam kondisi ihram, tidak boleh menikah. Ataupun misalnya diwakilkan juga tidak boleh. Misalnya begini, diwakilkan. Ada ini Ustadz Faisal ini misalnya ya, sedang ihram, sedang haji atau umroh. Amin gitulah. Kemudian ditelepon dari Indonesia. Oh ini ada perempuan yang tertarik dengan Ustadz Faisal ini, pengen segera untuk dinikahkan. Oh saya sekarang sedang ihram. Bagaimana kalau diwakilkan saja teman saya di Indonesia, cuma bilang qabiltu nikahaha, tapi niatkan untuk saya, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh walaupun diwakilkan kepada orang lain. Kalau sedang ihram tidak boleh. Baik yang ihram itu sendiri maupun yang mewakilkan itu sama-sama nanti akad nikahnya tidak sah. Paham? Yang kedua, wal ikhtiyaru, dan tidak terpaksa. Jadi menikah itu kalau terpaksa tidak sah. Ingat, menikah itu kalau terpaksa tidak sah. Tapi terpaksa yang bagaimana? Yang memenuhi syarat. Jadi rata-rata itu orang menikah terpaksa itu rata-rata masih belum memenuhi syarat. Misalnya laki-laki bilang, oh saya nikah itu karena dipaksa sama orang tua, nggak enak sama guru, dipaksa sama guru misalnya, dipaksa kok sampai anaknya 6. Ya itu kan dipaksa, itu terpaksa, tapi kok rasanya kok tambah enak ya dipaksa itu. Ya bukan terpaksa. Terpaksa di sini artinya orang menikah itu harus keinginannya sendiri, harus sukarela. Ketika dipaksa maka nikahnya tidak sah.
Ketika dipaksa maka nikahnya tidak sah. Rata-rata orang yang mengaku terpaksa menikah atau dipaksa menikah itu rata-rata tidak memenuhi syarat. Rata-rata tidak memenuhi syarat. Apa syarat orang itu merasa terpaksa sehingga mengakibatkan nikahnya tidak sah? Harus memenuhi syarat. Pertama, orang yang memaksa itu akan berbuat sesuatu yang membahayakan kepada orang yang dipaksa. Misalnya, ayo kamu nikah, kalau kamu tidak nikah akan saya bunuh misalnya. Dan benar-benar akan dilakukan. Kalau nikah yang terpaksa katanya orang-orang itu mungkin tidak sampai ke taraf tingkatan itu. Oh, saya nikahnya terpaksa, dah enak sama orang tua, diperintah sama guru misalnya. Kan tidak mungkin memaksa, nanti kamu saya penjara, nanti kamu saya tawan misalnya, saya sekap misalnya. Tidak kan? Tidak memenuhi syarat itu. Jadi nanti yang memaksa itu akan melaksanakan sesuatu yang membahayakan dan benar-benar akan dilaksanakan. Yang kedua, orang yang dipaksa tidak bisa melawan dengan cara lari atau dengan cara yang lain atau minta tolong kepada orang. Tidak punya kekuatan, lemah dia, lemah. Jadi mau melawan tidak bisa, mau lari tidak bisa, mau minta tolong kepada orang juga tidak bisa. Tapi kalau yang maksa ini tidak punya kekuatan, maka ya tetap sah. Misalnya, oh saya dipaksa adik saya yang masih usia 7 tahun, saya harus nikah sama itu sepupu misalnya. Itu cubit aja kan nanti nangis itu. Berarti kan yang memaksa ini tidak punya kekuatan untuk membahayakan kepada orang yang dipaksa. Diancam sama cewek aja masih kelas 1 MTS kok takut misalnya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Harus benar-benar kita yakin nanti yang memaksa itu akan melakukan hal yang membahayakan dan benar-benar akan dilaksanakan. Dan yang dipaksa itu tidak punya kekuatan, dia lemah, tidak bisa lari, tidak bisa minta tolong atau tidak bisa melawan. Maka seperti itu nanti memenuhi syarat-syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, maka nanti terpaksanya itu tetap menjadi akad nikah yang sah. Rata-rata orang tua itu kan tidak sampai ke taraf itu kan ya, maksanya ya. Oh, ini bukan pilihan saya, ini pilihan orang tua. Saya ini merasa terpaksa. Tapi orang tua kan tidak pernah. Oh, nanti kamu saya ancam, nanti saya pukul tiap hari misalnya, nanti saya bunuh, nanti saya laporkan polisi misalnya. Enggak kan? Jadi itu tidak memenuhi syarat terpaksanya orang yang sekarang itu. Terpaksa punya anak 6 ya bukan terpaksa itu namanya. Ya ada saatnya kadang-kadang kita ya harus merasa terpaksa untuk hal-hal yang baik. Itu kan ada tingkatannya, dipaksa, terpaksa, terbiasa, cinta. Itu caranya. Untuk melakukan hal yang baik itu harus dipaksa dulu. Jangan dengan alasan daripada nanti tidak ikhlas. Loh, kapan ikhlasnya kamu itu? Keburu mati nanti. Nunggu ikhlas. Berapa tahun lagi? Dari kemarin kok tidak ikhlas itu. Kapan ikhlasnya? Kapan belajarnya? Untuk hal-hal yang baik itu ya dipaksa. Akhirnya kita merasa terpaksa. Dari terpaksa akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa akhirnya kan jadi cinta. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Jadi jangan dari hati apa-apa dari hati. Ya bisa jadi juga ada unsur paksaan, itu juga ada bagusnya juga. Nah, harus ikhtiar itu tidak terpaksa. Ketika orang terpaksa maka nikahnya tidak sah. Tapi rata-rata terpaksanya itu bukan tidak memenuhi syarat. Perempuan juga seperti itu. Oh saya itu terpaksa, itu sebenarnya bukan pilihan saya. Ya, tidak memenuhi syarat itu. Kecuali dipaksanya dengan satu yang hak, dengan perkara yang hak, perkara yang benar. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini disebutkan ada seorang suami punya 3 istri. Ya kan boleh. 3 yang paling maksimal kan berapa? 4. Kenapa kalau laki-laki boleh menikah lebih dari 1, kenapa perempuan tidak boleh?
Iya, urusan nasab itu nanti juga. Kalau misalnya perempuan 1, suaminya 4, ini nanti untuk buat misalnya apa namanya, surat kelahiran atau apa, akte kelahiran ya. Ini bin siapa coba? Kan susah. Anaknya siapa itu? Tapi kalau suaminya 1, istrinya 4, ya jelas anaknya yang laki-laki ini, mau anaknya tetangga gitu, ya jelas anaknya ini, sudah jelas itu. Nah, ini contoh terpaksa yang benar, terpaksa tapi yang benar. Contoh, ada seorang suami punya istri 3 misalnya. Nah, ketika seorang suami punya istri 3 atau 4, itu namanya poligami. Itu ada kewajiban untuk menggilir, menjadwal. Jadi malam ini di istri pertama, malam ini istri kedua, malam ini istri ketiga. Nah, ada jadwalnya itu. Tidak boleh untuk libur. Kecuali ketika nanti libur harus diqadha. Ada aturannya. Misalnya istri ketiga, si suami belum bermalam di istri yang ketiga, kemudian sudah menceraikan istri yang ketiga. Berarti istri ketiga ini merasa terdolimi karena tidak dapat jatah dari suami, diceraikan. Maka pada saat diceraikan si istri ini, seorang hakim, seorang misalnya pemimpin, boleh memaksa si suami ini untuk menikahi istrinya yang ketiga ini. Agar apa? Agar dia mendapatkan keadilan, jatah, karena dia masih belum mendapatkan jatah. Ini terpaksa. Ayo kamu harus nikah sama istri kamu yang ketiga. Kalau tidak, kamu akan saya bunuh atau kamu akan saya penjara. Ini memenuhi syarat. Tapi boleh. Karena apa? Karena memaksanya karena sesuatu yang hak, karena satu kebenaran. Jadi nanti ketika setelah selesai menikah dengan istri yang ketiga ini, kemudian punya keinginan untuk menceraikan, ya silakan. Yang penting ini harus mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Ini terpaksa yang hak itu diperbolehkan. Paham? Syarat yang ketiga, at-ta'yinu, harus menentukan, harus tertentu, harus jelas siapa calon suaminya. Nanti di akhir insya Allah saya kasih ijazah agar segera mendapatkan jodoh. Yang pertama kali ketawain Mbak Diana. Nah, harus jelas siapa yang jadi calon suami. Misalnya di sini yang hadir semuanya laki-laki. Misalnya ya, di sini yang hadir semuanya laki-laki. Kemudian saya sebagai wali bilang seperti ini, angkahtu ahadakum hadhil mar'ah, misalnya saya nikahkan salah satu dari kalian, ini laki-laki semua ya, ini laki-laki semua, saya nikahkan salah satu dari kalian kepada putri saya, maka seperti ini tidak sah. Harus jelas siapa. Pasti tiba-tiba Ustaz Faisal qabil tuh nikah, ya tidak bisa. Harus dijelaskan dulu sebelum akad itu. Oh, yang saya maksud ini. Jadi nanti yang jawab itu. Tidak boleh kalau tidak jelas, tidak boleh. Atau misalnya ada 2 laki-laki, angkahtu ahadakuma misalnya, saya menikahkan salah satu dari kalian berdua dengan putriku, tidak boleh. Harus jelas. Walaupun misalnya sebelumnya sudah ada omong-omongan, oh saya cocok sama ini, si ustadz ini, tapi pada saat akad tetap tidak dijelaskan, tidak sah. Misalnya memang sudah tunangan misalnya sebelumnya dengan Ustadz Faisal misalnya, dengan calonnya misalnya namanya Fatimah misalnya. Ada namanya Fatimah di sini? Tidak ada. Ya cari yang tidak ada. Misalnya dengan calonnya Fatimah, sudah ada tunangan. Tapi pada saat akad, karena di sini ada banyak laki-laki, saya bilang saya nikahkan salah satu dari kalian dengan putri saya yang bernama Fatimah. Tidak sah. Tidak sah. Walaupun yang jawab itu orang yang sudah ada omongan sebelumnya itu, tapi karena lafaz akad nikahnya itu tidak jelas seperti itu, maka tidak sah. Paham?
berbeda dengan perempuan. Berbeda dengan perempuan. Apa bedanya perempuan? Kalau perempuan, misalnya ini ada satu laki-laki namanya Faisal, karena yang ada di sini cuma Faisal. Saya contohkan Ustadz Faisal. Misalkan, wahai Faisal, saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya, dan sudah ada niatan sebelumnya. Dia sudah tahu bahwa yang dinikahkan adalah putri yang pertama misalnya. Walaupun tidak jelas seperti itu, ini boleh. Kalau yang tidak jelas itu calon istrinya. Kenapa kok beda antara calon suami dengan calon istri? Karena nanti kalau yang tidak jelas itu calon suaminya, nanti bagaimana cara menjawabnya itu? Qabil tu nikahaha. Yang saksi nanti kan bingung. Ini sebenarnya yang benar ini yang siapa? Padahal di situ ada banyak laki-laki. Tapi kalau perempuan bebas. Saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi sudah tahu, sebelumnya itu harus tahu. Maka boleh seperti itu. Walaupun saksinya tidak ada yang tahu. Siapa ya putrinya itu? Saya penasaran. Yang mana yang mau dinikahkan? Nggak apa-apa. Tetap sah. Kalau yang tidak diketahui itu adalah calon istri. Karena memang kalau calon istri itu kan tidak punya kewajiban untuk qabil tu nikahaha. Jadi tidak perlu saksi untuk mendengarkan dan menyaksikan, gitu. Paham Ustaz Faisal? Harus jelas. Si laki-lakinya itu harus jelas. Kemudian syarat yang keberapa? Yang keempat, wa ilmuhu bismil mar'ati au ainiha. Calon suami itu harus mengetahui nama dari calon istrinya atau mengetahui orangnya. Jadi misalnya begini, saya bilang saya wali ya, saya memposisikan diri sebagai wali. Wahai Faisal, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fatimah dengan mas kawin berapa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai misalnya. Padahal si Faisal ini tidak tahu Fatimah itu kayak apa orangnya. Tidak apa-apa. Yang penting tahu namanya. Oh ternyata setelah akad nikah orangnya pendek, orangnya hitam, ya tetap sah. Tetap sah. Atau tahu orangnya tapi tidak tahu namanya. Misalnya ini saya wali, di kanan kiri saya ini anak saya punya anak 4 misalnya, kanan 2 kiri 2. Faisal, kamu mau saya nikahkan dengan putri saya yang ini, mau enggak? Ya mau. Ya sudah, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar cicilan. Ya kan boleh saja. Tapi ya masa dibayar cicilan? Belum pernah tahu saya di sini. Boleh saja, dibayar tunai misalnya. Ya saya terima nikah dan kawinnya siapa? Fatimah binti siapa dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya boleh. Ternyata setelah akad nikah ditanya, kamu siapa namanya? Nama saya Tukiem misalnya. Wah, masa orang secantik itu namanya jelek. Misalnya seperti itu, boleh saja. Boleh saja. Atau misalnya karena ini ustadz ya, oh gimana, saya punya anak 5 ini, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang pertama, mau enggak? Namanya siapa? Namanya Markona. Misalnya. Orangnya kayak apa? Pokoknya apa kata saya? Pokoknya berkualitas semua. Dilihat bapaknya kok kayaknya ganteng gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Boleh lihat fotonya apa enggak? Oh saya tidak punya foto misalnya. Ya sudah, saya yakin bismillah misalnya. Bapaknya kok ganteng, berarti anaknya itu cantik misalnya. Tidak lihat ibunya.
Bisa jadi kan nurun ibunya. Diakati sama walinya itu. Saya nikahkan, wahai Faisal, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Markonah dengan seperangkat alat dapur, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Markonah dibayar dengan seperangkat alat dapur, dibayar tunai misalnya. Setelah sah, jangan sah-sah terus. Itu tidak sembarang saksi itu yang nanti akan dibahas syarat menjadi saksi itu. Sah. Ternyata setelah akad nikah, mana yang namanya Markonah itu? Masya Allah orangnya. Tingginya 3 meter. Wajahnya itu hitam jelek, banyak jerawatnya misalnya. Ternyata ngikut sama ibunya, ya tetap sah walaupun tidak tahu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Makanya akad nikah itu tidak semestinya calon mempelai perempuan itu disandingkan di sebelahnya calon laki-laki. Di kamar saja tetap sah. Jangankan di kamar, yang laki-laki di sini, yang perempuan di luar negeri boleh. Yang penting tahu namanya atau tahu orangnya. Dan ini seringkali terjadi. Misalnya di Yaman. Kemarin ada pengajian di Blimbing itu yang ceramah Kiai Malik Sanusi. Beliau punya menantu yang mondok di pondoknya Habib Umar di Yaman. Kemudian diakadkan sama Habib Umar di sana. Sedangkan yang putrinya tidak tahu, tidak di tempat itu. Boleh. Dan teman-teman saya juga di sana waktu di Yaman itu dinikahkan sama yang di Indonesia. Bayangkan di Indonesia ya. Boleh. Yang penting tahu namanya atau tahu orangnya. Boleh-boleh saja. Jadi tidak benar. Ini belum halal. Nanti kalau suaminya ngerenyeng gimana? Coba. Di pinggirnya. Pas yang calon mempelai perempuan ini dinikmati banyak orang karena dia berdandan dengan secantik mungkin. Gimana? Akhirnya akadnya dimulai dengan hal-hal yang haram. Ini besok kalau kalian itu mau menikah, jangan mau. Kadang seperti itu kepala KUA-nya tidak ngerti. Mestinya kepala KUA itu harus tahu urusan seperti itu. Ya walaupun akad nikahnya tetap sah, tapi di kamar jauh lebih bagus. Saya dulu juga seperti itu. Tidak disandingkan seperti itu. Jadi tidak harus punya usul kepada keluarga. Nanti saya tidak mau disandingkan pada saat acara pernikahan. Sah, di kamar aja, tinggal nunggu. Sudah siap. Tinggal eksekusi. Nggak usah disandingkan. Oh nanti nggak tahu ini calonnya siapa, wajahnya kayak apa, hidungnya gimana. Nggak penting itu. Yang penting kan sudah disebutkan namanya siapa, binti siapa, dan sebelumnya sudah ada omong-omongan antar kedua keluarga, sudah beres. Paham? Nah, jadi tidak usah perempuan itu akhirnya akad nikahnya menjadi akad nikah yang tidak barokah. Akhirnya hubungan rumah tangganya juga tidak barokah, sedikit cekcok. Apalagi acara pernikahan ngundang biduan, antis, koploan, gimana dapat barokah? Nanti akan dijelaskan dalam bab khusus tentang walimatul arus. Jadi kalau untuk perempuan cukup mengetahui orangnya saja atau namanya saja. Kedua-duanya ya boleh. Salah satu saja boleh, apalagi kedua-duanya boleh. Jadi sebenarnya itu tidak penting untuk minta foto, tapi ya boleh-boleh saja untuk meyakinkan. Khawatir bukan orang nanti. Yang kelima, wa ilmuhu bihilliha lahu. Seorang calon suami itu harus tahu bahwa calon istrinya itu adalah orang yang boleh dinikah. Artinya bukan apa? Jawabnya bukan apa?
mahram, jangan bilang bukan muhrim. Sudahi. Jangan bilang bukan muhrim. Harus tahu bahwa calon istrinya itu adalah orang yang halal dinikah. Kalau ragu-ragu bagaimana? Misalnya dia punya saudara yang hilang beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata terdengar kabar bahwa dia hilangnya di daerah Jati Banteng misalnya. Kemudian mau menikah. Oh, ini gimana nanti kalau ternyata itu saudara saya? Kan tidak boleh dinikah kan? Ya, kan ada hubungan mahram. Bagaimana? Kalau seperti itu, maka nanti menikahkan, akad nikahnya itu ketika memang itu saudaranya, berarti akad nikahnya haram dan tidak sah. Tapi kalau ternyata bukan saudaranya, akad nikahnya tetap haram. Akad nikahnya tetap haram karena ada jelas tadi itu. Akad nikahnya tetap haram. Walaupun akadnya juga tetap sah. Tetap sah akadnya. Paham ya? Atau misalnya saudara sepersusuan misalnya. Dulu pernah ada yang nyusu kepada ibunya misalnya. Kemudian dia pindah ke tetangga desa. Dan dia ragu-ragu, ini kok kayaknya mirip dengan sifat ibunya, karena orang disusui itu mirip dengan sifat yang menyusui. Jangan-jangan ini saudara sepersusuan saya. Maka dalam kondisi seperti itu haram untuk mengakad nikahkan, berdosa. Tapi nanti bisa sah ketika memang bukan saudara sepersusuannya. Itu. Kemudian yang keenam, wa dzukuratuhu yaqinan, harus benar-benar laki-laki. Harus benar-benar laki-laki, tapi tidak perlu untuk diperlihatkan kejantanannya. Harus benar-benar laki-laki. Maka tidak boleh khunsa. Khunsa itu wandu, apa ya? Yang khunsa itu orang yang mempunyai dua kemaluan, atau orang yang tidak jelas kemaluannya ini apakah laki-laki atau perempuan. Dan ini jarang. Kalau bencong lain. Bencong itu lain. Kalau bencong itu rata-rata laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau tidak percaya, coba ludahi wajahnya. Kurang ajar, diajak tawuran nanti itu. Kelihatan laki-lakinya. Kalau seperti itu sudah jelas laki-laki, maka tidak usah dipertanyakan, boleh. Tapi kalau laki-lakinya tidak jelas, ini karena alat kelaminnya tidak jelas, ini kok kayaknya mirip alatnya perempuan, kok ada lubangnya, ini kok kayaknya mirip laki-laki, tidak jelas, atau punya dua misalnya, maka seperti ini tidak boleh. Kalau ragu-ragu apakah ini laki-laki atau tidak boleh akad nikah, dan akad nikahnya tidak sah, hukumnya haram. Walaupun nanti misalnya setelah akad nikah ternyata ketahuan bahwa dia laki-laki, akad nikahnya tetap haram. Akad nikahnya tetap haram dan tetap tidak sah. Beda dengan yang tadi ya. Beda ya. Kalau yang tadi, kalau ternyata bukan mahram, akad nikahnya tetap sah. Kalau ini, walaupun ternyata nanti terbukti laki-laki, maka tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Apalagi menikah laki-laki sama laki-laki. Satunya nyamar jadi perempuan, ada di Jember itu beberapa tahun yang lalu. Nah, itu syarat yang keenam. Yang ketujuh insya Allah akan saya bahas besok, karena ini pembahasannya cukup panjang. Siapa saja mahram kita, itu siapa saja. Ketika kita tahu mahram, maka boleh salaman. Ketika kita tahu bahwa itu bukan mahram, tidak boleh salaman. Karena sebagian orang tidak tahu. Oh, pokoknya ini keluarga, pokoknya salaman semua. Karena tidak setiap keluarga itu mahram. Contohnya siapa? Sepupu. Tidak boleh salaman sama sepupu. Tidak boleh, walaupun seakrab mungkin. Tapi urusan menolong ya silahkan, salaman jangan. Bukan mahram itu, boleh nikah sama sepupu, walaupun anaknya saudaranya ibu atau anaknya saudaranya bapak, boleh saja menikah karena bukan mahram, tidak boleh salaman.
boncengan sama, tidak boleh salaman, tidak boleh boncengan. Tapi saya heran juga, di sini ada ya kiai, dia punya istri, kalau pas keluar dibonceng sama santrinya. Santri kan sudah tidak ada hubungan apa-apa, ya tidak tahu alasannya apa. Ada, dan berkali-kali saya melihat putri salah seorang pengasuh dibonceng sama santri laki-laki. Ya tidak boleh, kecuali memang itu anaknya, tidak apa-apa. Jadi yang besok kita akan bahas tentang siapa saja orang yang ada hubungan mahram dengan kita. Dan saya tutup dengan saya kasih amalan agar dimudahkan mendapatkan jodoh. Ini yang pertama saya dapat dari Habib Jamal bin Toha Ba'agil waktu beliau ceramah di pondok saya dulu di Tambak Beras, Jombang. Kalau ini amalan agar dipermudah secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Baca ayat Al-Qur'an, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu surat apa saya lupa. Al-Qasas ya. Ya nanti dicari ayatnya berapa saya juga lupa. Nanti gampang di Google tinggal ketik itu langsung muncul itu. Atau di aplikasi Al-Qur'an langsung muncul itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca yang banyak. Atau ada pilihan kedua. Baca ya Ali sebanyak 5.000 kali. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ternyata datang namanya Ali. Ya Ali, itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dibaca 7 kali 1 nafas setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali 1 nafas. Setelah itu baru dilanjutkan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau pilih salah satu dari itu silahkan, mau dibaca semuanya silahkan. Ini amalan dari Habib Jamal bin Toha Ba'agil dari Malang. Ada yang khusus perempuan. Ini amalan dari Habib Abdullah Al-Muhdor yang sekarang tinggal di Pasuruan. Beliau tinggal aslinya dari Tarim, dari Yaman. Ini khusus yang perempuan ini. Khusus jodoh bagi yang bisa dibaca bagi perempuan. Yang tadi itu umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya tinggal pilih saja. Nah, yang ini, yang versi perempuan ini, baca ayat wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Itu udah tahu ayat surat Al-Hajj ya, Al-Hajj ya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya baca wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka. Pada saat ya'tuka itu dibaca 7 kali. Ya'tuka, ya'tuka, ya'tuka. Apa artinya ya'tuka? Datang kepadamu. Tiba-tiba ada di depannya, aku jodohmu gitu. Ya'tuka, ya'tuka dibaca 7 kali. Baru setelah itu dilanjutkan ayat yang berikutnya. Rijalan, laki-laki kan? Harus laki-laki, harus jelas itu yang datang laki-laki. Rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ini datang dari segala penjuru. Yaitu dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali, tapi pada saat ya'tuka dibaca 7 kali juga. Ayatnya dibaca 7 kali, ya. Dibaca 7 kali. Terus pada saat ya'tuka itu dibaca 7 kali. Kemudian ditambahi dengan sering memperbanyak surat An-Nur. Surat An-Nur. Jadi tiap hari lah baca surat An-Nur. Atau setiap selesai sholat juga tidak apa-apa. Semakin banyak ya semakin cepat jodohnya. Kalau setahun sekali kalau setahun sekali bacanya ya nunggu setahun lagi mungkin jodohnya gitu. Itu beberapa amalan penting terkait urusan jodoh.
Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ustaz, Ya. apakah ketika diwakilkan kewaliannya, apakah seorang wali itu harus pindah tempat? Pindah tempat itu gimana? Ketika akad nikah, wali ini mewakilkan kewaliannya kepada hakim. Apakah seorang wali ini harus pindah? Enggak harus. Enggak harus pindah. Boleh di tempat di situ juga, tidak harus pindah. Ini yang sering terjadi salah kaprah. Boleh saja di situ. Di rumah harus pindah. Tidak harus. Boleh di situ. Oh, khawatir nanti ini tidak jelas siapa walinya gitu, atau apakah nanti dia jadi saksi atau bagaimana? Tidak harus pindah. Boleh di situ. Boleh di situ dan tetap sah. Kadang-kadang kan menjauh ya. Tetap sah. Nanti ada pembahasannya sendiri. Belum sampai ke pembahasannya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab.